Selamat pagi. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Perkenalkan saya Dr. Yudi Akwari Sinchihu, Magister Kesehatan, Fellow of eh, Public Health, and Fellow of Community Medicine. Izinkan saya pada kesempatan ini menjelaskan tentang bagaimana saya melakukan delivery, interaction, dan assessment pada mata kuliah yang saya ampu. Berikut adalah salah satu contoh mata kuliah yang saya ampu, yaitu MKU Ilmu Kesehatan Masyarakat 1. MKU IKM 1 ini mempunyai bobot SKS 1, kemudian diberikan di semester 3. Total pertemuannya adalah 15 kali, di mana saya dapat 8 kali pertemuan, dan rekan sejawat saya dapat 7 kali pertemuan. Tempat pertemuannya di ruang kuliah 2, lantai 2. Koordinator mata kuliahnya adalah Dr. Lukas, teman sejawat saya. Yang saya tekankan betul selama perkuliahan adalah pembelajaran orang dewasa, di mana mahasiswa mempunyai rasa tanggung jawab terhadap perkuliahan tersebut, kemudian saya memberikan rasa yang bisa dipercaya, kemudian sifatnya adalah bebas. Kontrak perkuliahannya sifatnya kolaboratif, yaitu ada negosiasi dan kesepakatan antara saya dengan mahasiswa. Ini yang menjadi hal yang paling penting yang saya tekankan dalam perkuliahan IKM 1. IKM 1 juga disebut sebagai Introduction of Public Health, diberikan di semester 3, kemudian nanti semester 4 saya berikan Social Behavior Science, di semester 5 dan 6 ada metodologi research, kemudian di semester 6 ada Family Health, Epidemiologi and CDC, P2M, kemudian di semester 7 ada 2 bidang ilmu public health, yaitu Environmental Health dan Public Health Administration. Tentu yang mengajar adalah tim KM semua, di mana masing-masing saya juga kebagian di setiap bidang ini untuk mengajar IKM-nya. Untuk introduction sendiri, topik bahasanya saya 8 kali, Dr. Lukas adalah 15 kali, di mana pertemuan pertama saya jelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu kesehatan, yang kedua sejarah perkembangan kesehatan masyarakat di Indonesia, yang ketiga paradigma kesehatan masyarakat, yang keempat pemahaman ilmu kesehatan masyarakat, yang kelima pelayanan kesehatan di Indonesia, yang keenam adalah IKM sebagai Science and Art, yang ketujuh adalah derajat kesehatan masyarakat, dan 8 pencegahan terhadap timbulnya penyakit atau preventive medicine. Ini adalah standar kompetensi yang saya tekankan kepada mahasiswa selama memberikan perkuliahan. Yang pertama tentang daftar masalah sesuai dengan SKDI 2012. Saya tidak perlu bacakan satu persatu. Ini nanti bisa dibaca, ini sudah sesuai dengan standar kompetensi dokter Indonesia tahun 2012. Kemudian ini adalah daftar keterampilan klinis yang saya tekankan, terutama terkait komunikasi, di mana semua bidang IKM untuk komunikasi mempunyai level kompetensi 4A. Nah, ini adalah daftar keterampilan klinis untuk supervisi dengan level kompetensi adalah 4A. Nah, ini juga adalah daftar kemampuan keterampilan klinis untuk masalah kesehatan masyarakat, kedokteran pencegahan, dan kedokteran komunikasi, di mana semua level kompetensi adalah 4A. Ya. Nah, strategi pembelajaran untuk MKU IKM 1 ada 3 cara pembelajaran, yaitu ceramah online sebanyak 72% kita lakukan, kemudian 14% secara diskusi online Zoom atau WA chat atau video call, dan 14% adalah penugasan. Materi kuliah dan bahan bacaan saya informasikan di awal perkuliahan agar mahasiswa dapat memahami materi kuliahnya terlebih dahulu, termasuk slide perkuliahan saya juga sudah berikan sebelumnya, jauh hari sebelum mahasiswa mendapatkan perkuliahan, yaitu di awal semester. Serta mahasiswa saya berikan tugas-tugas berupa tugas terstruktur dan tugas mandiri, ya, yang dilakukan secara berkelompok. Ini adalah ujian MKU IKM 1, di mana soal-soal UTS adalah soal-soal dari saya, dan soal OAS adalah soal dari Dr. Lukas, di mana UTS 50 soal dan UAS adalah 50 soal. Sementara yang UTS itu tidak ada ujian perbaikan dan UAS itu terdapat ujian perbaikan. Ya. Jenis soalnya adalah multiple choice question dengan pilihan ganda A, B, C, D,
D, dan E. Di mana nilai akhir untuk menyatakan lulus atau tidak lulus untuk MKU IKM 1 adalah 40% nilai UTS dan 60% nilai UAS. Nah, ini adalah standar nilainya. Yang disebut lulus itu jika mahasiswa mendapatkan nilai kumulatif UTS dan UAS 40%, 60% adalah 55 nilainya. Jika di bawah itu maka dinyatakan tidak lulus, maka harus mengikuti ujian perbaikan. Jika ujian perbaikan masih tidak lulus, maka harus mengikuti semester sisipan atau semester pendek. Tetapi jika nilainya masih di bawah 67, maka kita perbolehkan ikut ujian perbaikan. Itu adalah kebijakan dari departemen, sehingga nilai mahasiswa tidak terlalu merosot sekali. Nah, ini adalah penugasannya. Biasanya saya selalu berikan tugas paper masing-masing satu kelompok itu 5 orang, di mana mahasiswa mengambil satu topik yang saat ini sedang booming, terutama masalah-masalah kesehatan. Nah, kemudian dari masalah itu diangkat, yang dicari atau yang dikerjakan adalah latar belakang masalahnya apa, analisis permasalahannya bagaimana, pembahasan masalahnya bagaimana, solusi masalahnya bagaimana, kesimpulan, lalu daftar pustaka. Tidak perlu di-print, cukup dikirimkan soft copy-nya, sehingga ini adalah kegiatan yang paperless, jadi sangat mudah dan tidak memakan biaya yang terlalu banyak. Mahasiswa cukup mencari dari berbagai referensi yang sifatnya online juga, dari internet, ataupun dari berbagai buku online dan sebagainya. Ya, kemudian dikumpulkan secara email paling lambat 1 hari sebelum UTS. Ini adalah referensi-referensi yang saya anjurkan kepada mahasiswa untuk mereka boleh beli, boleh tidak beli, jika mereka bisa dapat buku-buku yang sifatnya online. Ya. Jika mereka mau beli, ini juga lebih bagus karena harganya tidak terlalu mahal. Buku yang saya pakai biasanya ini adalah dari Kus Irianto, harganya 160.000 per eksemplar. Atau yang saya juga sering baca atau sering pakai adalah dari Sukijonoto Atmojo, harganya cukup murah, 32.000. Mahasiswa saya anjurkan untuk beli atau bisa mencari online atau bisa fotokopi jika memang tidak mampu untuk membelinya. Ya. Referensi IKM 1 saya tambahkan juga, ini buku-buku lain yang cukup bagus yang saya pernah baca dan saya cukup anjurkan kepada mahasiswa. Nah, ini juga ya sama ya. Nah, saya juga memberikan informasi untuk referensi online yang mahasiswa bisa download sendiri atau cari sendiri. Ini tinggal diklik, kemudian mahasiswa mengetik judulnya atau mereka harus registrasi terlebih dahulu ya. Saya rasa zaman sekarang lebih mudah sekali kalau kita memakai yang online begini ya, daripada kita harus beli fisiknya. Nah, penutup yang saya tekankan betul kepada mahasiswa adalah tentang kedisiplinan dan sopan santun selama mengikuti MKU IKM 1. Yang di mana toleransi keterlambatan join kuliah online itu hanya 15 menit. Jika lebih daripada itu maka dianggap absen. Saya sudah informasikan kepada IT, kalau lebih daripada itu maka tidak boleh di-admit. Ya. Kemudian mahasiswa harus menggunakan pakaian yang rapi. Caranya saya memantau adalah ketika perkuliahan dimulai, saya minta video dibuka terlebih dahulu, setelah itu mereka boleh tutup videonya. Karena saya memastikan bahwa memang mahasiswa itu sudah siap untuk perkuliahan. Ya. Yang kedua, mahasiswa sebaiknya mencatat atau memperhatikan atau mendengarkan kuliah dengan baik. Ya. Ini biasanya saya anjurkan selama perkuliahan. Nah, saya tidak memaksakan, dan saya tidak mungkin juga memperhatikan satu persatu selama perkuliahan itu berlangsung, tetapi di depan dan di akhir saya biasanya meminta untuk dibuka video untuk saya memantau. Yang kedua, interaksi. Mahasiswa diperbolehkan bertanya kapan saja selama perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Kalau selama perkuliahan mereka tinggal raise hand, kemudian saya perbolehkan untuk bertanya, atau mereka langsung buka suara sehingga saya bisa mendengar percakapannya secara langsung ya. Kalau di luar perkuliahan mahasiswa seringkali WA ya, menggunakan WhatsApp atau kadang-kala telepon jika itu memang emergensi dan harus segera. Saya juga menerima kritik dan saran perbaikan diri dalam memberikan perkuliahan ke depannya. Seringkali di akhir kuliah saya tanya kepada mahasiswa, kira-kira apa yang kurang berkenan bagi mereka, atau mungkin apa yang belum jelas sehingga saya bisa perbaiki di pertemuan-pertemuan berikutnya. Salah satu contoh, mahasiswa menyampaikan bahwa kata-kata sulit sebaiknya dituliskan saja di dalam slide, dan akhirnya di dalam slide
perkuliahan berikutnya saya sudah tuliskan beberapa kata-kata sulit yang saya sebutkan dan memang belum ada di dalam slide-nya. Yang berikut komitmen. Komitmennya untuk dapat mengikuti ujian akhir semester dijadwalkan harus hadir 80%. Kurang dari 80% tidak boleh ikut ujian MKU IKM 1. Yang berikutnya harus ada koordinasi perkuliahan melalui ketua kelas, ya. Jadi kalau ada perubahan jadwal, kemudian ada banyak yang tidak bisa hadir, kemudian ada yang tidak jelas mengenai tugasnya, dan seterusnya, maka koordinasinya melalui ketua kelasnya. Ketua kelasnya boleh chat saya kapan saja, termasuk pada malam hari. Ya. Dan yang paling penting, saya mau tekankan, nilai bukan hal yang paling utama buat saya, melainkan moral dan etika menjadi seorang dokter yang profesional kelak, itu yang menjadi paling penting. Tidak ada gunanya menjadi orang yang pandai tapi tidak punya etika, karena kita bergerak di bidang jasa kedokteran, di mana nyawa manusia itu yang paling utama, bukan uangnya. Saya rasa itu, terima kasih. Ini adalah nomor handphone saya, kemudian email saya. Bisa kapan saja menghubungi saya siap, pasti akan saya balas. Ya, sampai ketemu, terima kasih. Selamat siang.